Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini bahas soal pretest PPG 2023 untuk soal literasi nih, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan TikTok aku di cispi_47. Oke, teman-teman akan melaksanakan tes beberapa hari lagi ya, di tanggal 22 dan juga tanggal 23. Kebanyakan yang memang terpanggil di 22 dan 23 ini adalah kategori B ya, yang mungkin bisa dibilang belum mendapat kesempatan untuk pretest begitu. Tapi tenang buat teman-teman yang belum dapat cetak kartu. Artinya kalau belum bisa cetak kartu, ya belum ada kesempatan untuk pretest di tanggal 22 dan 23. Tetapi nanti akan ada lagi pretest di bulan Agustus, begitu sedikit bertahap. Sebenarnya positif negatif ya. Positifnya buat teman-teman yang pretest besok di tanggal 22 dan 23 adalah ya udah selesai gitu, jadi plong gitu ya. Cepat gitu waktunya, tidak usah menunggu-nunggu lagi. Cuman positif juga buat teman-teman yang nanti tesnya di bulan Agustus, teman-teman bisa prepare lagi kisi-kisi yang terbaru ini. Kemudian teman-teman juga ya mungkin ada kenalan yang udah ikutan pretest di tanggal 22 gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol gitu juga. Ya semuanya kita ambil positifnya aja gitu teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang literasi. Jadi, soal-soalnya ada tipe soal literasi, numerasi, dan lain-lain. Ya, mirip-mirip dengan Prajab, iya, mirip-mirip dengan mungkin ada sedikit kayak P3K juga, iya, karena nanti ada semacam apa ya, mengerjakannya itu tidak langsung semua gitu, tapi bahasanya apa sih, ada pengkotak-kotakan gitu. Jadi mengerjakan bagian apa dulu, sekian menit harus selesai, nanti lanjut di bagian selanjutnya gitu ya. Nah, kalau literasi sih secara umum berkaitan dengan kebanyakan ya teks ya, ada narasi, ada tentang teks gitu. Bagaimana nanti teman-teman bisa kaitannya dengan bisa cari kesimpulan, ide pokok, tokoh ya, apapun yang berkaitan dengan teks tersebut. Ya, berkaitan dengan yaitu tadi kembali ke literasi dari teman-teman gitu. Oke, next. Mungkin pertanyaannya apakah nanti gimana Kak kalau soalnya panjang-panjang sementara waktunya juga singkat gitu ya. Mulai dari sekarang sering-sering ini deh baca-baca gitu, suka untuk membaca apapun ya, mau baca komik, baca majalah, baca koran, baca berita ya, apa aja gitu teman-teman. Oke, soal yang pertama, ketika ketemu soal seperti ini lumayan kalau untuk apa ya, selayar monitor gini lumayan banyak ya, lumayan penuh. Kalau soal segini biasanya untuk CAT dia akan terbagi jadi paling tidak dua slide apa ya, dua layar gitu atas bawah. Jadi butuh banget kita untuk bisa mengingat-ingat, oh tadi di layar pertama apa gitu ya. Karena kalau ini kan bisa saya tampilkan dalam satu layar gitu. Biasanya emang fontnya gede di ketika tes gitu ya. Oke, langkah pertama kalau saya sih ya baca dulu soalnya. Jadi yang dimau soal itu apa sih? Kalau kita udah tahu, oh mau cari simpulan. Oke, berarti setelah kita baca kita udah tahu mau cari kesimpulannya gitu ya. Baru nih kita baca. Oke, kita baca yuk. Berlaku curang pada saat mengikuti ulangan, jika tidak diketahui guru maka memang menguntungkan. Bayangkan saja, tanpa harus bersusah-susah payah, siswa yang berlaku curang mendapat nilai bagus untuk mata pelajaran yang diteskan. Namun, mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka ini menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Siswa yang dengan susah payah belajar mempersiapkan ulangan, nilainya lebih rendah daripada siswa yang berlaku curang dengan menjiplak jawaban temannya atau dari buku pelajaran dan catatan.
Lebih parah lagi, si pelaku merasa bangga dengan nilai yang didapatkannya. Mereka tidak peduli akan teman lain yang berlaku jujur, nilainya lebih rendah daripada mereka. Bahkan, mereka menyalahkan teman-temannya karena tidak berani berlaku curang. Padahal siswa yang tidak berlaku curang lebih berlaku jujur ketika mengikuti ujian. Oke, sudah paham belum nih? Kayak muter-muter gitu ya. Nah, intinya kan ini tentang seorang anak yang berlaku curang begitu ya, dan karena nilainya lebih tinggi daripada anak-anak yang jujur, maka ya merugikan gitu. Intinya kan tadi pembahasannya seperti itu. Oke, kita cek. Yang A, si pelaku kecurangan merasa bangga dengan nilai yang didapatkan. Apakah sesuai dengan teks tadi? Iya, ini sesuai gitu. B, berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Sesuai? Yes. C. Tanpa harus belajar, siswa yang berlaku curang akan mendapatkan nilai yang baik. Bisa jadi ya, dan sesuai juga dengan soal tadi. D. Berlaku curang pada saat mengikuti ulangan jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Yap. Jadi semuanya benar ya, semuanya ada di teks gitu. Tapi kesimpulan itu lebih kepada ya menyimpulkan ya, lebih ke merangkum lah kurang lebihnya. Kita lihat yang A, C, dan juga D ya. Ini hanya kayak kalimat-kalimat penjelas begitu. Jadi bangga kalau dapat dengan nilai yang didapat, kemudian kalau berlaku curang itu mendapat nilai yang baik, kalau saat ulangan dan berlaku curang jika tidak diketahui guru itu akan menguntungkan. Namun secara umum bahwa berlaku curang itu nanti akan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Yang B jawabannya, karena kalimat ini pun yang dominan dibahas dalam teks tersebut. Oke, kita bahas tentang kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulan itu adalah pernyataan yang mengandung makna dari bacaan yang kita baca. Nah, makna secara keseluruhan itu tuh bacaannya itu tentang apa sih? Gitu. Kesimpulan dapat diperoleh dari informasi yang ada di setiap paragraf yang disusun. Oke, coba nih bagaimana kita dapat menemukan sebuah kesimpulan dari bacaan. Yang pertama, tentu teks bacaannya dibaca dulu. Yang kedua, kita bisa tentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, kita bisa menemukan ide pokoknya. Kemudian kita menentukan informasi penting dari kalimat penjelas yang ada di setiap paragraf tersebut. Dan kita menyusun ide pokok dan juga informasi penting dari kalimat penjelas menjadi kesimpulan dari paragraf yang ada. Jadi kesimpulan itu mengandung makna inti dari paragraf tersebut. Next. Nah, ini lebih panjang lagi ya. Seperti tadi yang disampaikan ini, kalau ketika tes gak mungkin satu layar begini karena gede gitu fontnya. Langsung ke soal. Mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Kita fokus ke nama Ramin. Jadi kita cari kalau kita udah ketemu Ramin dan dia dikejar-kejar petugasnya itu kenapa, kita hubungkan begitu ya. Oke, fix, kita udah ketemu gitu. Tidak perlu harus selesai gitu kadang ya. Karena kita juga ngirit waktu gitu, teman-teman, dikejar waktu juga. Oke, Ramin tak kunjung pulang. Ramin nyaris menjerit, tangannya tertumbuk dahan hanyut saat buru-buru sembunyi di dalam pelukan akar. Untung dia segera melihat dahan itu. Hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada Aco. Sejak semusim lalu ia ikut Dadan karena hasil cengkehnya tak bagus. Sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Aco tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Kita belum ketemu ya, karena yang ditanyakan mengapa, jadi harus ada alasannya. Entah itu secara eksplisit ya, ataupun tersirat, ataupun tersurat gitu. Next, hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Aco. Umpatannya didengar preman, adu mulut terjadi, dan petugas sedang lewat. Apes, Aco lalu dibawa petugas digiring bagai ternak ke tengah lapangan. Dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur. Ditanyai macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar, diambil hasil
kerjanya 1 musim, deportasi, pulang ke rumah dengan tangan hampa, ditunggu tengkulak pula. Bah, hilang sudah 1 kebun cengkeh, dirundung sial. Gara-gara Aco juga, petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Nah, ini Ramin udah mulai muncul di sini. Tadi kan belum ada ya udah ada di awal, cuman tidak ada alasannya kenapa dikejar petugas itu. Nah, ini baru muncul lagi si Raminnya. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Oke. Sepertinya kita udah ketemu karena di sini Dadannya itu sudah dicari-cari petugas, artinya dikejar-kejar petugas, sama kan ya. Sementara Dadan itu memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Dan Ramin itu berangkat kerja dengan Dadan. Berarti Ramin adalah A. Ramin itu teman Aco, B. Ramin tak membayar denda, C. Ramin menjadi tenaga kerja ilegal, D. Ramin mencuri di perkebunan cengkeh, E. Teman-teman Ramin membuat kesalahan besar. Yap, tepat sekali yang C. Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. Di sini adalah kata kuncinya, teman-teman. Oke, intinya kalau mengerjakan soal seperti ini benar-benar harus fokus ya, maka pasti akan bisa. Next. Kamu pernah punya pengalaman seperti Adinda nggak? Sewaktu dia bermain di sawah bersama teman-temannya, dia berdiri di atas pematang yang ukurannya kecil. Akibatnya dia terpeleset dan biur, badannya basah karena jatuh ke sawah yang saat itu sedang diairi. Wah, sepertinya seru sekali ya bermain di sawah. Teman-teman tahu nggak kenapa harus ada pematang di sawah? Simak penjelasan ini ya. Ragam bahasa yang digunakan pada paragraf di atas adalah. Oke, kita cek di situ karena bahasanya bahasa santai, bahasa sehari-hari, bahasa percakapan begitu ya. Maka yang A jelas bukan kalau itu baku. Kemudian yang B tidak baku, oke. Yang C daerah, di sini tidak pakai bahasa daerah ya, berarti bukan. Resmi tidak juga pakai bahasa resmi. Ya udah, jawabannya yang B. Nah, kalau ini soalnya gampang ya, teman-teman. Next. Di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi, yakni merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yang digunakan adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan TIK dapat digunakan sebagai A. Media untuk kemandirian dan pembelajaran, B. Media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran, C. Kegiatan inovasi dalam pembelajaran, D. Media kolaborasi aktivitas peserta didik, E. Alat membentuk karakter peserta didik. Oke, kalau dibilang hot, ya lumayan hot ini ya, karena opsinya juga ya bagus-bagus gitu. Oke, di sini karena daring ya, fokusnya pembelajaran daring, terus sangat mengandalkan peran teknologi juga. IPTEK ya, informasi dan komunikasi di situ, dan ini merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran ini, supaya bisa mencapai ini ya, proses pembelajaran. Nah, karena IPTEK tersebut dipakai untuk alat bantu dalam proses pembelajaran nih, ada kata kunci pembelajaran juga, dan diantaranya IPTEK yang dipakai adalah YouTube, Google. Ini kan bisa dipakai secara mandiri karena daring, kita tidak tatap muka secara langsung gitu ya. Maka jawabannya tepat sekali yang A, kemandirian, di mana peserta didik secara mandiri nanti bisa mengakses internet, mengakses Google, YouTube, dan juga media sosial yang lain, dan itu digunakan dalam pembelajaran sesuai konteks yang ada di dalam teks tersebut. Next. Bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Kata ibu, kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama, paragraf di atas adalah:
Yang ditanyakan adalah kalimat pertama. Jadi kita fokusnya ke kalimat pertama. Ada apa dengan kalimat pertama? Kenapa kalimat pertama harus diperbaiki? Apa yang salah? Gitu ya. Kalimat pertama, aku sangat senang sekali membaca buku. Nah, di sini ada pengulangan-pengulangan. Sangat, sekali. Ya, dan ini berarti menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak efektif karena ada pemborosan kata di situ. Oke, yang A, aku sangat senang membaca buku. Ya, cukup dengan seperti ini. Aku sangat senang membaca buku atau aku senang sekali membaca buku. Karena fokusnya dan ditanyakan kalimat pertama, ya udah ini kan benar. Sebenarnya kita tidak perlu cek lagi untuk opsi yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman mau cek, ya oke. Saking asiknya membaca, aku sampai tidak fokus. Lain ya, bukan kalimat pertama. C. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. Bukan juga kalimat pertama di sini. D. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. Bukan kalimat pertama juga. E. Aku adalah orang yang sangat senang membaca. Ada juga ya, cuman bukan konteksnya pada kalimat pertama. Next. Coba teman-teman di sini ada sebuah paragraf tentang pemanasan global. Silakan teman-teman baca dan teman-teman pahami, kemudian dibaca opsinya dan dijawab. Coba teman-teman nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Apakah tadi sudah lumayan paham dengan materi pembuka kita ya. Literasi ini semoga lumayan membantu teman-teman ya. Next kita akan lanjutkan lagi dengan numerasi tentunya teman-teman. So ditunggu semuanya, jangan berpaling dari channel ini dan terima kasih semuanya yang sudah menonton channel ini. Semoga teman-teman di waktu yang sangat singkat ini nanti ketika menjawab soalnya bisa diarahkan ke jawaban yang benar begitu ya. Jadinya bisa lulus dan nanti lanjut ke pendidikan guru penggerak lagi ke PPG gitu, pendidikan profesi guru. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya on my next video.